Nah, bayi prematur ini nanti faktor resiko kesehatannya seperti apa yang akan dihadapi dok oleh si bayi ini dok? Nomor satu dulu yang paling penting, begitu kita mengidentifikasi, begitu kita tahu bahwa kita beresiko untuk melahirkan bayi prematur, kita beresiko untuk mengalami prematuritas, maka dari awal kontrol hamil itu tidak boleh lagi di klinik atau di rumah sakit biasa. Tetapi harus kontrol hamil di rumah sakit yang memang punya fasilitas untuk penanganan bayi prematur begitu loh. Jadi ini penting banget. Kenapa? Karena banyak kasus-kasus persalinan prematur di mana pada akhirnya persalinan prematurnya tidak bisa dicegah, akhirnya bayinya lahir secara prematur, beratnya kurang, kliniknya, rumah bersalinnya, RB-nya, itu nggak punya fasilitas buat bayi prematur begitu loh. Sehingga akhirnya cari rujukan dulu, dibawa ke IGD, nggak dapat bantuan napas, tidak diresusitasi dengan baik bayinya. Sehingga akhirnya pada waktu sampai di IGD rumah sakit yang punya fasilitas, kondisi bayi ini sudah sangat menurun jauh. Lama perawatan di NICU-nya atau di intensive unitnya jadi panjang, biaya juga membengkak begitu loh. Dan kondisi bayinya juga menurun, nggak sehat lagi kondisi bayinya begitu. Jadi pada saat kita sudah mengenali bahwa kita punya risiko untuk melahirkan secara prematur, jangan pernah kontrol hamil di tempat yang tidak ada fasilitas untuk bayi prematurnya. Kontrollah di tempat yang memang punya fasilitas untuk bayi prematur begitu loh. Supaya kalau lahiran rekam jejaknya semua ada di sana. Jangan melahirkan di RB, jangan melahirkan di rumah sakit yang nggak punya NICU, lahirkan di rumah sakit yang ada fasilitasnya gitu loh. Karena apa? Karena ini penting untuk keselamatan nyawa bayinya. Nyawa loh kita bicara begitu ya. Karena pada persalinan prematur, menit-menit pertama bayinya lahir itu sangat penting. Karena disitulah kita berusaha memberikan oksigen buat apa? Buat otak bayinya. Manakala otaknya kurang oksigen di menit-menit pertama, mati sel-sel otaknya dan bayinya nggak akan pinter lagi gitu loh. Jadi penting banget lahirkanlah di tempat yang punya fasilitas untuk penanganan prematuritas. Jangan asal-asal lahir hanya dengan alasan, oh karena ini yang dekat dari rumah. Itu konyol, karena kita pengen supaya nyawa bayinya diselamatkan. Dan itu artinya kita butuh tempat yang punya fasilitas lebih lengkap begitu. Nah, apa dampaknya? Tadi seperti saya bilang, kalau bayinya lahir dengan otak yang sudah kekurangan oksigen, maka itu dampaknya seumur hidup. Resiko untuk terjadinya cerebral palsy atau CP gitu loh ya, itu akan sangat tinggi begitu loh. Akan menimbulkan banyak resiko ke belakangnya. Belum lagi termasuk gangguan kognitif atau kecerdasan, gangguan belajar begitu loh ya. Menjadi beban buat orang tua, menjadi beban juga buat keluarga besar gitu, menjadi beban juga buat bangsa dan negara begitu. Itu rentetannya bisa ke sana. Kemudian bayi yang dilahirkan prematur cenderung akan kecil sampai ke depannya. Karena pada saat bayinya lahir dengan ukuran yang kecil, maka potensi tumbuh kembangnya juga akan kecil. Seorang bayi pada waktu lahir, maka dia akan membawa 70% potensi tumbuh kembangnya dia. Jadi kalau bayinya lahir kurus dan kecil, maka 70% kemungkinan nantinya akan kurus dan kecil juga gitu loh. Jadi kita pengen supaya dia lahir gede, cukup bulan, supaya potensinya juga nanti jadi gede dan bagus gitu loh. Jangan lahir prematur, usahakan begitu. Kemudian kita juga bicara mengenai kematangan dari organ-organ begitu loh. Misalnya nih, kita bicara mengenai kematangan saluran makan, saluran pencernaan. Itu penting banget. Karena pada persalinan prematur, biasanya saluran pencernaan ini seringkali belum matang bagus. Sehingga bayinya harus puasa dulu, nggak boleh makan. Dia masih sering muntah. Dan pada bayi-bayi yang fungsi paru-parunya belum bagus, kenapa paru-parunya belum bagus? Ya karena belum cukup bulan, paru-parunya belum sempurna, napas saja belum benar begitu. Maka seringkali organ-organ tubuh yang lainnya itu akan kurang oksigen. Bukan cuma otak yang kurang oksigen, ginjal juga bisa kurang oksigen, sehingga bayinya bisa nggak pipis, bisa mengalami gagal ginjal. Bayinya juga bisa mengalami kekurangan oksigen pada usus, sehingga ususnya akan sel-sel ususnya akan mati begitu loh. Dan itu akan menimbulkan bahaya juga ke bayinya, mengancam nyawa bayinya. Jadi ada banyak rentetan yang bisa terjadi pada persalinan prematur bila tidak ditangani di tempat yang punya fasilitas yang benar begitu loh. Nah jadi sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa dampaknya nggak cuma pada waktu lahir aja, dampaknya akan dibawa seumur hidup dari si bayinya begitu. Belum lagi ada risiko alergi, ada resiko tumbuh kembang, gampang sakit-sakitan, gampang infeksi, itu semua akan menyertai di belakang. Jadi
Menit-menit pertama bayi lahir itu adalah krusial karena menit-menit pertama itu akan dibawa seumur hidup. Bukan cuma kita bicara bayinya bertahan hidup atau tidak, tetapi kita juga bicara mengenai gimana masa depannya ditentukan dari menit-menit pertama waktu dia lahir, begitu. Kadang-kadang ada bayinya prematur dipaksain lahir normal, sehingga akhirnya apa? Cedera otaknya, karena masih tempurung kepalanya masih kecil, tempurung kepalanya masih tipis, sedangkan ibunya jalan lahirnya kenceng, keras, ketekan kepalanya, perdarahan otak bayinya. Nah itu yang penting, karena banyak yang bayinya kecil jadi lahirnya gampang, ternyata prematur, gitu loh. Ya udah, gimana masa depannya gitu loh, kan sangat sayang begitu. Jadi menit-menit pertama metode persalinan itu penting banget dalam menentukan masa depan dari si bayi yang terpaksa harus lahir prematur ini begitu.